Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man issanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku soleh-solehah yang paling cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kita karunia-Nya, hidayahnya, dan penjagaannya hingga yaumul akhir. Insyaallah pada awal semester 2 ini Pak Ilham akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Pelajaran pertama di semester 2 ini yaitu tentang syahadatain. Insyaallah bab syahadatain ini bisa kalian lihat di buku PAI kalian Dar Syafi'i, yaitu pada halaman 85 sampai dengan 91. Taib, syahadatain. Syahadatain itu artinya dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sedangkan syahadat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita masuk pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dalam kalimat ini ada kewajiban yang paling utama yang harus setiap manusia lakukan, yaitu mentauhidkan Allah. Jikalau kita meninggal dunia dalam keadaan menegakkan kalimat tauhid ini, insyaallah dia akan tergolong penghuni surga. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui, meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Karena itu penting bagi kita mengetahui makna dari syahadat tauhid, rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan syahadat tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan kewajiban yang paling agung atas semua ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Kita masuk ke makna syahadat tauhid. Makna syahadat tauhid, kalimat la ilaha illallah ialah la ma'bud bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan pun yang hak benar selain Allah. Yang kedua, rukun syahadat tauhid. Rukun syahadat tauhid atau rukun kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada an-nafyu atau meniadakan, yaitu terkandung di dalam kalimat la ilaha. Ini adalah maksudnya adalah menolak semua sesembahan yang batil. Yang kedua ada al-isbat, yaitu menetapkan. Terkandung dalam kata illallah, maksudnya adalah penegasan bahwa ibadah hanya dilakukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita masuk ke syarat syahadat tauhid. Syarat syahadat tauhid kalimat la ilaha illallah tidak akan memberi manfaat apapun kepada orang yang mengucapkannya sampai dia memenuhi 7 syarat-syarat tauhid atau syarat-syarat kalimat tauhid. Yang pertama adalah ilmu, yaitu dengan mengetahui makna kandungan la ilaha illallah sesuai dengan ilmu, tidak hanya sekedar ucapan belaka atau ikut-ikutan saja kita.
Tapi setiap muslim dituntut untuk memahami sedalam mungkin makna kalimat la ilaha illallah agar kita bisa mendakwahkan kalimat ini dengan benar kepada orang yang belum mengetahui kalimat ini. Yang kedua adalah al-yaqin. Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat ini harus benar-benar yakin bahwa dalam kalimat ini menyimpan hal-hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Yang pertama kali, dan timbangan di akhirat nanti lebih besar daripada apapun. Yang ketiga, ada qabul. Artinya menerima seluruh makna yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, ada al-inqiyad, yaitu bersedia tunduk patuh terhadap semua tuntutan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, ada siddiq. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan kalimat ini harus jujur dan hatinya membenarkan syahadat yang diucapkan oleh lisannya. Yang keenam, ada ikhlas. Ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar ikhlas dalam mengucapkannya semata-mata karena Allah. Yang ketujuh, ada mahabbah. Artinya adalah orang yang mengucapkan harus mencintai kalimat la ilaha illallah ini dengan sepenuh hati. Ditujukan dengan ucapannya, dengan pemahamannya dan perbuatannya sesuai dengan kalimat la ilaha illallah ini. Mungkin cukup sekian dulu dari Pak Ilham penjelasan yang pertama terkait dengan syahadatain, yaitu syahadat tauhid. Insyaallah untuk syahadatul Rasul akan Pak Ilham sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.